Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Bapak Ibu, saat ini dalam pemberitaan internasional sedang ramai diberitakan tentang namanya Pavel Durov. Ada yang tahu Bapak Ibu Pavel Durov? Pavel Durov ini adalah pendiri dan pemilik daripada aplikasi Telegram. Ada yang pakai di HP-nya aplikasi Telegram. Ini aplikasi cukup unik ya. Saya termasuk penggunanya. Kalau nggak salah ada sekitar 900 juta pengguna aktif aplikasi Telegram ini, ya. Banyak sekali. Karena banyaknya pengguna dari aplikasi Telegram ini sehingga membuat Pavel Durov ini menjadi orang yang kaya. Dia kelahiran Rusia namun kebangsaannya Prancis dan Uni Emirat karena dia kebangsaannya ganda. Kewarganegaranya ganda. Miliaran Bapak Ibu hartanya. Ada di antara Bapak Ibu yang hartanya miliaran? Masya Allah ya, ada. Tapi bukan miliar rupiah. Yang dia miliki hartanya adalah miliar dolar Amerika. Sehingga kalau dikonversikan ke dalam rupiah, ya kurang lebih konon katanya hartanya di atas 239 triliun. Beberapa waktu yang lalu saya melihat pemberitaan tentang APBN negeri kita dan Kemenhan di tahun 2025 punya jatah yang cukup besar. Namun ternyata kalau dibandingkan dengan harta seorang Pavel Durov, anggaran untuk Kemenhan pun juga masih di bawahnya. Wallahu alam kalau nggak salah di atas 100 triliun. Sedangkan Pavel Durov hartanya di atas 239 triliun. Dengan kekayaan yang luar biasa seperti itu, apa yang ia lakukan sama saja dengan kita. Ia mencari ketenangan, ia mencari kebahagiaan. Dan ia dapatkan kebahagiaan serta ketenangannya lewat mengasingkan diri. Ia punya jet pribadi, pergi kemana untuk kemudian mengasingkan diri. Hendak ingin memenuhi kekosongan dalam bagian hatinya. Ternyata kekayaannya itu tidak otomatis menjadikan ia tenang. Dan kalau kita mau jujur, kenapa kita mau bekerja? Karena otak kita pada awalnya ingin tenang. Kita nggak punya uang, kita nggak punya penghasilan. Kalau sudah bekerja dengan kita punya penghasilan, harapannya kita menjadi tenang. Kenapa kita ingin punya rumah? Tentu harapannya supaya tenang dan bahagia. Ada yang masih bujang? Di antara cita-cita orang yang bujang adalah menikah. Oh, ada yang masih bujang? Ada ya. Apa harapan daripada orang yang bujang? Ingin mencari ketenangan, ingin mencari kebahagiaan dan di antara jalannya dengan cara menikah. Bapak Ibu atas tenang, atas bahagia, atas nikah? Ya, berbagai cara dilakukan
agar manusia mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Baik, saya lanjutkan. Cerita yang kedua, ya. Ini kalau tadi tentang Pavel Durov, manusia yang sekarang sedang diramaikan karena dia baru ditangkap oleh kepolisian Perancis. Ya. Yang kedua, kisah tentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling hebat, yang sangat layak kita teladani. Ketika Islam dalam masa pertumbuhannya di Mekah Al-Mukarramah, ternyata Islam dan kaum muslimin mendapatkan penindasan dan intimidasi, bahkan ancaman pembunuhan. Sekian tahun baginda beserta sahabat berdakwah di Mekah, 13 tahun. Akhirnya turun perintah kepada beliau untuk hijrah ke Madinah, yang ketika itu namanya masih Yathrib. Di Mekah beliau diintimidasi. Di Mekah beliau direndahkan. Di Mekah beliau tidak dihargai. Sedangkan di Yathrib atau Madinah pada saat ini, penduduknya sedang menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah. Ingin sekali Nabi Muhammad tinggal di Madinah, yang kemudian mereka akan menjadikan Rasulullah menjadi pemimpin mereka. Tentu dalam hati beliau ingin segera hijrah. Namun semuanya bisa terjadi ketika perintah sudah turun. Perintahnya dari Allah, ya, atasannya langsung dari Allah. Namun orang kafir Quraisy juga mengetahui kalau Muhammad dan sahabatnya berhasil pergi ke Madinah, maka Muhammad bisa mulai mengkoordinasikan kekuatannya. Bukan hanya sekedar menjadikan kumpulan mereka kumpulan yang tenang, tapi mereka bisa bertumbuh menjadi negara yang kuat, kemudian bahkan bisa mengalahkan mereka. Maka dari itu, orang-orang kafir Quraisy mencegah terjadinya hijrah tersebut. Baginda hijrah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ibu bapak, Mekah ibaratnya di tengah, Madinah itu ada di utara, Pak, Bu. Ya. Di bawah atau di selatan ada Yaman. Nah, idealnya kalau ingin perjalanannya cepat dari Mekah ke Madinah, idealnya kan langsung aja pergi ke utara. Tapi dalam rangka mengelabui orang-orang Quraisy, beliau sengaja melakukan perjalanannya menjauh terlebih dahulu. Dari Mekah tidak langsung ke Madinah, tapi dari Mekah pergi ke arah selatan. Ke arah selatan dulu, ke bawah, baru kemudian berbelok. Ketika beliau mengarah ke arah selatan, ternyata juga orang Quraisy terus mengejar-ngejar beliau. Sampai akhirnya beliau hampir terkejar dan beliau bersama sahabatnya bersembunyi di Jabal Sur. Ya. Sebuah gua yang tidak terlalu besar, kecil. Abu Bakar mendapati kondisi seperti ini. Apa yang terjadi? Ini pasukan yang mengejar-ngejar beliau bukan hanya sekedar ingin menangkap, bahkan ingin menyiksa dan membunuhnya. Dalam pikiran Abu Bakar yang luar biasa solehnya, kalau saya Abu Bakar yang meninggal, mati, ya sudah. Paling matinya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau yang meninggalnya adalah Nabi Muhammad, maka Islam pun bisa mati. Tidak akan sampai kepada kita, Bapak Ibu. Galau, cemas, takut, khawatir yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dilihatnya sahabatnya dalam kondisi seperti itu, maka kemudian kata Rasulullah, ya, yang diabadikan ada di surah At-Taubah ayat yang ke-40. Illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kata Rasulullah kepada Abu Bakar, la tahzan, janganlah kamu bersedih. Kenapa tidak boleh bersedih? Kenapa tidak perlu bersedih?
Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'ana, bersama kita. Masih di ayat tersebut kata Allah, fa anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah turunkan ketenangan kepada Abu Bakar yang pada awalnya sedang resah, gelisah, takut, khawatir, cemas. Dari dua kisah tersebut, Bapak Ibu, kira-kira bisa menyimpulkan apa inti daripada ketenangan, kebahagiaan yang didambakan. Inti daripada ketenangan dan kebahagiaan yang didambakan adalah ketika kita senantiasa bersama Allah. Bersama Allah dalam pengertian yang sesungguhnya. Makanya kan di surah Ar-Ra'd Allah berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Ingat kepada Allah seperti apa? Apakah cukup hanya dengan mengatakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar? Apakah cukup dengan astagfirullahaladzim? Hanya sekedar ucapan? Bukan. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jadi kata Allah, jangan sampai zikirnya tuh hanya sekedar lisan, tapi hatinya tidak ikut zikir. Jadi yang dimaksud dengan kebersamaan dengan Allah adalah ketika kita lisannya berucap dan hati merasakan kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok Bapak Ibu coba perhatikan. Ya. Kalau kita bersama Allah, sekarang kan lagi rame-rame ya. Ada yang terpilih jadi presiden, ada yang tidak. Bagi pendukung yang terpilih tentu otomatis jadi tenang kan? Jagoanku jadi nih. Bagi yang tidak gimana? Waduh, jagoanku gak jadi. Bisa jadi gak tenang tuh. Kenapa dia gak tenang? Pasti dia sedang lupa kepada Allah. Karena kalau ia ingat kepada Allah, dia akan ingat, yang memberikan kekuasaan kan bukan rakyat. Yang memberikan kekuasaan kan bukan KPU. Yang memberikan kekuasaan kan bukan incumbent. Hakikat yang memberikan kekuasaan adalah Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kekuasaan itu Allah yang memberikan. Jadi bagi mereka yang kalah pun kalau bersama Allah, ya sudah. Wong sekarang bagiannya adalah dia yang menang. Bapak Ibu, ada yang suka mungkin ya rada-rada sedikit dengki. Ada temennya, ada saudaranya, ada tetangganya yang kebagian rezeki. Wah, tiba-tiba rumahnya direnovasi. Masya Allah, jadi lebih bagus, jadi lebih nyaman. Pasti lihat perabotannya, wow, mewah-mewah, ya. Kendaraannya pun juga keren. Mungkin sebagian di antara kita ada yang kemudian jadi galau karena saudaranya, karena temannya, karena tetangganya kok punya rezekinya lebih hebat daripada dirinya. Ingatlah, kalau ia merasa seperti itu, hakikatnya ia sedang lupa kepada Allah. Kenapa sedang lupa? Karena bagi orang yang benar-benar ingat kepada Allah, dia akan langsung otomatis, yang memberikan rezeki kan Allah. Yang menjadikan ia kaya bukan karena kerjaannya. Yang menjadikan ia bukan karena perdagangannya. Yang menjadikan ia kaya adalah memang karena Allah. Bagi Allah mah
kalau sudah Allah kuasai, Allah sudah kehendaki, apapun juga bisa mengkayakan. Orang yang tukang ngumpulin sampah sekalipun bisa menjadi orang yang kaya. Tapi kalau Allah belum berkehendak, orang yang punya bisnisnya dahsyat pun juga bisa kerek-kerek saja. Ini zikir kepada Allah. Dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, sehingga diri merasa terus dibersamai Allah, maka pasti akan menjadikan ia tenang. Apakah orang yang sholat benar-benar zikir kepada Allah? Yang sholat belum tentu sedang zikir kepada Allah. Coba Bapak Ibu ingat-ingat, pas kita Allahu Akbar, ingat gak bahwa yang maha besar itu adalah Allah? Coba, Allahu Akbar, oh yang besar kayaknya panglima ya. Yang hebat kayaknya komandan ya. Yang besar adalah. Nah, mulai dari sana saja belum tentu orang tuh pas sholat lagi zikir kepada Allah. Makanya dalam Islam itu terkenal ilmu, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Ya. Kalau ilmu ma'rifat, orang yang ma'rifatnya bagus itu belum tentu hakikatnya bagus. Orang yang sholatnya bagus, ya, gerakannya bagus, bacaannya indah, bagus, itu belum tentu secara hakikat benar. Tapi orang yang hakikatnya bagus, pasti dia akan terus menyempurnakan sisi ma'rifatnya. Walaupun pada awalnya tidak bagus. Orang yang tahu hakikat mah mantengnya ke Allah. Salat yang ma'rifat, ya bisa terlihatnya keren. Setiap gerakannya bagus. Orang yang hakikatnya bagus, ketika salat mantengnya terus ke Allah. Walaupun matanya dibuka ya, Allahu Akbar, kan katanya khusyuk ya. Ada yang katanya kalau supaya khusyuk matanya ditutup, ada Bapak Ibu? Kenapa matanya ditutup? Supaya tidak ada gangguan di kanan kirinya. Bukan khusyuk itu mah, ya. Itu mah lagi tidak mau ngelihat yang sebelahnya. Orang yang khusyuk, yang tahu hakikat, kata anjurannya dalam syariat, buka matanya, ya dibuka saja. Tapi memang tidak boleh lirik-lirikan. Lagi sholatnya sambil, nggak boleh ya. Apalagi sambil ngeliuk ya. Lagi sholat, lihat kanan kiri, nggak boleh seperti itu ya. Dibuka tapi memang fokus tetap ke tempat sujud lihatnya mah. Orang yang hakikatnya bagus, walaupun di kanan kirinya kelihatan ada hal-hal yang mengganggu, terus ia akan pantengkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hakikatnya bagus mah Bapak Ibu, ya, ketika ada yang ngomong, Bapak alhamdulillah ya, naik pangkat, gajinya nambah, tunjangannya juga nambah. Keren ya Bapak ya, padahal teman-teman seangkatannya masih di bawah. Kan kalau yang hakikatnya kurang oke mah, aing. Ini kan karena saya. Walaupun pada awalnya ia mengatakan alhamdulillah, tapi hatinya menyombongkan dirinya. Itu yang hakikatnya masih bermasalah. Tapi kalau yang hakikatnya bagus, ketika ia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ia benar-benar bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya. Bapak, Ibu sekalian, apa yang kita lakukan semuanya, hakikatnya kan kita ingin supaya hidup kita menjadi tenang. Supaya kita hidup bahagia. Kunci yang utama kalau kita ingin benar-benar tenang dan bahagia adalah bersamakanlah Allah dengan sebenar-benarnya kebersamaan. Insya Allah, Allah akan menjadikan kita hamba-hambanya yang tenang dan berbahagia
dunia dan akhirat. Wallahu a'lam, semoga Allah mengaruniakan kita kebahagiaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.